Banyumili. Jadi yang di sini ada dua pamor berbeda. Ini pamor tambal tumpuk, kemudian Banyumili. Sedangkan yang di set B ini hanya pamor Banyumili. Jadi antara pamor set A dengan set B ini berbeda, saudaraku. Dan di sini tidak ada tempat selorok. Ini licin, mulus. Warna pamornya tidak seperti ini. Warna pamor keris sepuh ini terlihat pucat. Ini kamardikan, saudaraku. Ini hujan mas kamardikan baru. Ini juga baru. Ini bahan pamornya ini knalpot. Tidak ada pasir malelo, tidak ada meteoritnya. Ini kamardikan, saudaraku. Nggak mati. Paksinya kotak gepeng. Gepeng. Nah, dari dudukan gonjo ini ke paksi ini oval ke samping dan membentuk persegi kotak yang gepeng. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau membahas dua keris sepuh, yang satu pamor selewa, yang satu dwi pamor. Jadi membedakan keris pamor selewa dan dwi pamor itu seperti apa, kita bisa mempelajari dari dua pusaka ini. Kemudian yang kedua kita mau bahas perbedaan keris sepuh dengan kamardikan. Ini memang banyak menjadi beberapa pertanyaan teman-teman di dunia pusaka ya. Tetapi tidak semua bisa menjadi patokan. Seperti contoh pamor yang nerjang landep. Untuk pamor yang nerjang landep di pusaka era Mojopahit ataupun Singosari ataupun yang lebih tua itu tidak menjadi masalah. Karena kadang-kadang saton besi aten dengan selorok ini sudah menyatu. Atau kadang-kadang seloroknya udah aus. Jadi tinggal besi atennya aja dengan pamor, jadi tidak terlalu nampak seloroknya. Tetapi ketika di loop pakai kaca pembesar ataupun dilihat lebih detail lagi, itu tetap ada seloroknya, saudaraku. Ya, selorok baja yang pinggir itu ya. Oke, yang pertama kita dari pusaka ini kita beri sandangan ini ya, sandangan lawas pendok perak. Ini warangka model-model kulonan ya, bisa Cirebon, Pajajaran seperti itu. Handle-nya pun handle Cirebon, ukir buto. Nah, ini bisa nampak jelas ya, saudaraku ya. Kenapa kok ada dwi pamor? Karena di sor-soran bawah ini ada pamor yang unik, seperti bunga ya. Sini bunga matahari. Dia ada bulat di tengah, kemudian menyebar bulat-bulat. Segi 5 ini atau 1, 2, 3, 4, 8 bahkan bulat di tengah, 8 di sor-soran ini ya. Anda perhatikan pamornya, nampak jelas ya. Di sor-soran ya ini ya. Kemudian yang atas ini pamor bendo segodo. Bulat agak kotak, bukan bulat ya, tapi kotak agak kotak, numpuk. Ini bukan melati, kalau melati lebih lingkarannya lebih bulat, saudaraku. Tapi ini agak kotak. Ini dinamakan pamor bendo segodo. Kalau kita lihat dapurnya di sini dapur brojol, cukup sederhana. Jadi nggak ada ricikan dapur lurus ya, keris dapur brojol, cuma pijetan, gandik polos, tidak ada tikel alis, tidak ada ricikan lainnya. Dapur yang cukup sangat sederhana. Kalau kita lihat pasikutan material, ini adalah keris Segalu, saudaraku. Kita tahu Segalu itu tua, era tua. Bahkan keris-keris Segalu itu sudah ada Segalu era Singosari, ada Segalu era Mojopahit. Agak jarang dijumpai Segalu abad 12, yaitu eranya Singosari. Ciri-cirinya bagaimana perbedaannya yang jelas? Coba ini kita copot ya. Ini paksinya kotak, saudaraku. Paksinya kotak gepeng. Gepeng. Nah, dari dudukan gonjo ini ke paksi ini oval ke samping dan membentuk persegi kotak yang gepeng. Nah, gepeng ya, bisa terlihat ya, saudaraku ya, oval. Ini dari di gonjo ini dudukannya paksi, ini duduknya oval membukanya. Ini adalah keris Segalu era Singosari, saudaraku, abad 12, estimasinya seperti itu. Tapi bukan temuan, tapi rawatan. Jadi ini salah satu contoh bukti nyata bahwa pusaka era Singosari itu ada yang rawatan ya, saudaraku ya, ada yang rawatan.
Dan kalau kita baca filosofi di pamor ini dua pamor, ada dua pamor dalam satu pusaka saudaraku, yang bisa kita bahas di sini ya saudaraku ya. Yang pertama ini kita belum tahu, terus terang kita belum tahu ini pamor apa namanya. Tapi ini termasuk pamor melumah, bukan pamor miling. Jadi satu metode pembuatan dengan pamor yang atas ini Bendo Segodo, rekan melumah. Kita tahu Bendo Segodo adalah bertuah, kerejekian, kemudian keharmonisan rumah tangga. Arti dari Bendo Segodo itu adalah harta satu peti. Jadi dipercaya tuah dari pamor ini sang pemilik akan mudah mencari rezeki, bahkan menabung. Seperti itu. Ini keris yang tidak pemilih, dapurnya lurus brojol, pamornya Bendo Segodo dengan pamor unik. Sayangnya di sisi bila yang sini ini sudah aus saudaraku. Jadi pamornya hilang. Hilangnya ini karena aus usia. Yang sini masih terlihat utuh ya saudaraku ya, nampak jelas. Ini ada pamor yang unik. Kemudian di sini Bendo Segodo. Sedangkan yang set B-nya, pamor uniknya di sini udah aus. Ya, ini wajar karena usia berapa ratus tahun saudaraku. Padahal ini keris yang rawatan, bukan keris temuan. Apalagi keris yang temuan, yang ada untuk cacingnya, lubang-lubang. Jadi pusaka ini bisa dipelajari secara objektif. Ini yang disebut dwi pamor. Kemudian yang disebut pamor slewa seperti apa? Ini juga kita dapat dari lokasi, warangannya masih bawaan. Kita coba cuci warangan. Yang disebut pamor slewa adalah pamor di set A dan set B ini berbeda. Anda lihat nampak jelas di sebelah sini ya, set A-nya ya. Di sini ada pamor tumpuk, kemudian ada pamor banyu mili. Jadi yang di sini ada dua pamor berbeda. Ini pamor tambal tumpuk, kemudian banyu mili. Sedangkan yang di set B ini hanya pamor banyu mili. Jadi antara pamor set A dengan set B ini berbeda saudaraku. Bedanya cuma di sini ada tambahan pamor tambal tumpuk. Ini dapurnya tilam upih. Di sini ada tikel alisnya. Berbeda dengan yang tadi brojol. Pijetan, tikel alis, tilam upih. Dapur lurus juga tidak memilih, cocok untuk siapapun. Kita bahas filosofinya. Yang pertama di sini ada pamor tambal tumpuk. Di beberapa literasi pamor tambal itu tuahnya adalah tolak balak, perlindungan. Tetapi ini numpuk saudaraku. Nah, tambal tumpuk atau pamor tumpuk biasanya orang nyebutnya, itu dipercaya pemilik akan mudah menumpuk kekayaan atau menumpuk harta. Ditunjang lagi di atasnya ini pamor banyu mili. Banyu mili juga sama, tuahnya adalah kerejekian. Dipercaya sang pemilik akan mudah mencari rezeki dan rezekinya akan selalu mengalir bagaikan air yang terus mengalir. Yang sini juga banyu mili. Jadi di dalam satu pusaka ini ada tuah perlindungan dan tuah kerejekian secara filosofi. Nah, ini kalau kita lihat besinya, ini tuban-tuban pesisir, tantingannya ringan, kerisnya tipis, tidak terlalu tebal, dan pamornya ini pamor-pamor tuban Mojopahit pesisir, tuban pesisir era Mojopahit. Nah, kenapa kok era Mojopahit? Ini gandiknya tegak lurus, tidak amboto rubuh, tantingannya ringan. Ini juga rawatan. Saya kira awal ini agak utuh, ternyata pamor ini ada yang aus saudaraku setelah kita cuci. Nanti kita share foto-foto awal kita dapat, jadi sangat berkarat. Ya, keseruan hunting pusaka di lokasi langsung itu apa sih? Memang kita cari pusaka di lokasi, di desa ataupun di orang-orang yang punya pusaka ini, kita gambling saudaraku. Banyak misterinya di situ. Ya, bisa jadi misteri ketika dicuci pamornya aus, kadang grimpis. Nah, juga tapi kita mendapat cerita asal-usul pusaka ini bagaimana. Kadang-kadang juga pemilik ini mintanya harganya, maharnya nggak masuk akal seperti itu. Nah, jadi lika-liku hunting di pusaka di lokasian ini memang bisa menjadi candu ya saudaraku ya. Ketika ini kita lihat ini karakternya sepertinya pulen sekali. Karat ini seperti tidak mau makan kebilah. Tapi setelah kita cuci ternyata juga masih korosi. Bahkan pamor ini ada yang aus, ada yang terputus lah. Ini ada yang terputus banyu milinya. Tapi ya wajar.
karena usianya itu tadi ya. Jadi ini pamor Slewa, set A dengan set B ini tidak sama. Kalau yang ini Dwi Pamor, di Pamor ini set A sama B ini sama, cuma ini aus ya. Kalau orang yang oknum agak ngawur ngomongnya, oh ini Slewa, enggak sama. Ini seharusnya ini sama, ini kelihatan, ini bekas pamornya yang aus ya. Ya, itu yang bisa kita bahas di dua pusaka. Kemudian bagaimana sih Mas? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Keris Kamardikan sama keris sepuh ini perbedaannya apa? Kita tidak bisa belajar cuma dalam satu tangguh. Tiap tangguh ini ada tembakannya atau ada kamardikannya. Kita tahu keris-keris era Mataram yang pamornya deling-deling atau seperti contoh Yasan Udan Mas Tuban Bekel Jati, saya pernah miliki, pernah saya bahas di konten saya sebelumnya, jauh mungkin tahun lalu ya, sudah saya pernah bahas. Itu pamornya deling tetapi sepuh, karena apa? Di seloroknya ini ada serat bajanya, ada serat tempanya, maksudnya seperti itu. Dan warna pamornya yang deling, yang meteorit itu berbeda dengan pamor keris Kamardikan yang sekarang tembakannya, yaitu pamor nikel atau orang biasanya nyebut pamor knalpot. Oke, langsung saja contohnya ya saudaraku ya. Nanti akan saya detailkan fotonya atau bentar lagi kita ambil jarak dekat. Ini contoh dua keris Kamardikan saudaraku. Ini satu bahan, pamor knalpot. Ini Luk 13, ini Tilamupe. Hujan Mas seperti ini, Anda lihat detailnya. Coba difokuskan ini, Anda lihat. Seloroknya tidak ada serat tempa, sangat licin. Ya. Bahkan penataan pamornya sangat cukup rapi, tidak ada yang nerjang landep. Seolah-olah besi ini besi pulen. Ini menembak, meniru keris Udan Mas Mataram ataupun keris Mataram nom-noman. Ada memang keris Mataram atau Yasan Tuban Bekel Jati yang pamornya deling seperti ini, tetapi warnanya tidak sama dengan ini saudaraku ya. Warnanya tidak sama. Kemudian warna seloroknya ini tidak seperti ini. Serat tempa di seloroknya yang licin atau pulen itu tidak mulus gini, ini tidak ada sisi tajamnya sama sekali. Nggak tajam, nggak gerimpis. Memang keris sepuh tidak harus gerimpis, saya setuju iya, karena saya ada beberapa keris-keris yang sudah saya review sebelumnya. Tetapi detail warna pamornya tidak seperti ini, dan warna dan seloroknya ini kalau memang harus nanting saudaraku. Kalau dari video foto gini memang mungkin agak sulit, tapi kalau bagi yang sudah mempelajari lebih dalam, sering nanting pusaka, sering datang ke pameran, insya Allah bisa membedakan. Jadi pusaka ini tentang kepekaan kita secara melihat material, secara objektifnya. Baru yang kedua kita menggunakan rasa. Ini Kamardikan Grace baru seperti ini, istimewa Hujan Masnya. Lingkarannya pun berlapis-lapis, menumpuk-numpuk. Tapi ini keris baru. Di paksinya ini dudukan paksi dan gonjo ini tidak bisa ditembak. Ini bor-boran, dudukan paksi dan gonjo. Ini pun apalagi ini nikelnya sangat terlihat. Ini yang dipakai pamor, yang disebut pamor knalpot ini ya bahannya nikel saudara, bukan meteor. Makanya saya lebih menyarankan membeli keris itu keris-keris yang ada unsur pasir besinya atau ada unsur meteornya. Seperti keris-keris pesisir itu jelas ada pasir malelonya seperti itu. Seperti ini nanti kita detailkan ya. Sangat berbeda saudaraku, ini yang sepuh dengan yang Kamardikan. Bahannya berbeda. Nanti lagi kita ambil video dekatnya dan foto-fotonya ya. Ini meskipun pinggirannya ini pulen, tetapi berbeda saudaraku. Berbeda. Jadi perbedaan keris sepuh bagaimana, keris Kamardikan bagaimana, itu tergantung tangguhnya yang ditembak mana. Singosari pun begitu, banyak KW-nya. Mataram banyak KW-nya. Nah, Mojopahit juga banyak, tinggal kita bisa membedakan secara objektif dari materialnya. Kalau yang sudah expert lagi dari bentuk juga bisa, tetapi tetap bentuk tidak bisa menjadi acuan. Yang kita lihat tetap besi, bentuk masih bisa ditiru, tapi besi, bagaimana besinya, karakter besi itu harus detail. Makanya kadang orang dulu kalau beli pusaka pakai kaca pembesar, kaca lup, itu melihat struktur besinya, seloroknya bagaimana,
dari selorok, tapen, pamor, besi aten, itu bagaimana kurusinya. Jadi sangat detail saudaraku. Makanya kalau orang bisa mengatakan keris ini sepuh dari cuma lihat video, itu kok agak sulit sebenarnya. Jadi harus nanting memang. Tidak bisa mudah kita ngeklaim keris ini sepuh apa enggak, apalagi di Tangguh-Tangguh, Singosari, Mojopahit. Kalau Tangguh Mataram kelihatan, ini tembakan dari Mataram semua. Ini nembak Sultan Agung, ini nembak Tuban Bekeljati, padahal baru. Tapi kalau Tangguh-Tangguh tua, jangan mudah mengeklaim kalau belum nanting pusakanya. Jadi pusaka ini kita belajar dulu secara objektifnya, baru kita ke rasa. Kalau sudah tahapan rasa, ini tahapannya sudah mulai subjektif, saudaraku. Dari orang ke orang, petunjuk hasil tayuh kadang-kadang bisa berbeda. Jadi masalah energi, orang bisa selaras atau tidak dengan pusaka, itu kadang tergantung kemantapan hati. Ya. Intinya dalam dunia pusaka kita harus terus belajar, jangan pernah merasa pintar, merasa sudah cukup, karena ilmu ini berkembang. Semakin banyak orang membuat pusaka semirip mungkin dengan aslinya. Dari mulai beberapa tahun yang lalu, kita tahu pamor hujan mas ini dari tahun 90-an udah sangat langka, banyak diburu. Jadi untuk memenuhi permintaan pasar, ya banyak buatan dan mas Kamardikan yang diproses. Kalau kita memaharkannya ini Kamardikan nggak jadi masalah, memang Kamardikan. Ya. Bukan nggak boleh beli keris Kamardikan, malah saya menyarankan untuk Anda belilah keris Kamardikan sesuai harapan Anda sendiri. Toh tidak kalah seninya, tapi kalau masalah rasa memang kalah dengan yang keris sepuh. Tidak bisa dipungkiri, buatan empu zaman dulu itu berbeda dengan buatan empu sekarang. Zaman dulu itu ketika bertirakat ya tirakat beneran, puasa, bahannya pun pilihan, cara proses penempaannya pun berbeda, ya saudaraku ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas saudaraku. Lagi kita detailkan. Ini contoh keris Dwi Pamor yang tadi ya, ini original sepuh ya saudaraku ya. Anda lihat, ini selorok bajanya, kurusinya, Anda lihat ini. Ini membentuk pamor unik ya saudaraku ya, bulat, ini bulat, dan di atasnya ini Pendoso Godo. Nah, ini pamor Pendoso Godo. Nah, ini kurusi seloroknya ini. Nah, bedakan dengan keris yang Kamardikan tadi. Ini yang Kamardikan hujan mas, tembaknya hujan mas. Nah, ini warna pamornya berbeda ya. Nah, ini Kamardikan. Kemudian di sini tidak ada tempa selorok. Ini licin, mulus. Warna pamornya tidak seperti ini, warna pamor keris sepuh ini terlihat pucat. Nah, ini amati, ini Kamardikan saudaraku. Ini hujan mas Kamardikan baru. Ini juga baru. Ini bahan pamornya ini knalpot. Kita bisa ngamati detailnya ini. Ini warna pamornya sama ini sama ini berbeda saudaraku, meskipun ini kondisinya warangan lama ya. Dan juga di seloroknya ini tidak ada serat tempa. Ini di seloroknya tidak ada serat tempa. Radiasi warnanya ini buatan, tidak ada radiasi warnanya. Kemudian patra pamornya ini nampak jelas juga saudaraku ya. Patra pamornya tidak seperti ini keris sepuh. Ini patra pamornya, gonjonya ini pelek, pamor pelek. Maksudnya ini nembak pamor yang deling-deling, yang mengkilap itu. Cuma ini nggak jadi gitu loh saudaraku. Bedakan dengan yang keris sepuh. Nah, berbeda saudaraku. Ini keris baru, ini Kamardikan. Anda lihat detailnya. Ini Kamardikan. Ada yang minat keris Kamardikan ini kita maharkan Rp500.000 saja. Nah, ini tidak ada serat tempa di seloroknya, ini nggak ada ini.
serat tempanya nggak ada. Nah, ini nembak keris Mojopahit karena ada nerjang landepnya. Tapi ini warna pamornya, ini warna pamor knalpot atau nikel, tidak ada meteornya ya saudaraku ya. Ini kamardikan proses, tapi tempa, ini sudah tempa, tapi bahannya bahan nikel. Nah, kemudian yang ini yang hujan mas, ini juga nikel juga ini saudaraku. Kita detailkan loh, tidak ada serat tempa di seloroknya, licin. Padahal penataan pamor hujan masnya sudah sangat bagus berlapis-lapis, tapi ini kamardikan saudaraku, keris baru. Ini licin sekali, tidak ada sisi tajam atau kurusinya, tidak ada, ini licin. Knalpot, delingnya mengkilapnya ini knalpot, tapi tidak ada pasir malelo, tidak ada meteoritnya ya. Ini kamardikan saudaraku, ndak mati, keris kamardikan. Meskipun keris kamardikan seperti ini biasanya harganya juga ndak murah ya saudaraku ya, meskipun keris baru ya. Nah, seninya juga bagus. Ini baru kamardikan. Kalau ini biasanya maharnya seperti ini itu biasanya 1 juta 2 juta seperti itu pamor hujan masnya. Padahal kalau kita lihat di sini ada pamor yang berlapis-lapis, tetapi warna pamor dan besinya ini mentah saudaraku, tidak sama dengan keris yang sepuh. Nah, coba kita bandingkan dengan keris yang sepuh, pamor yang beda, cuma ini sepuh besinya. Anda amati detailnya. Kita coba fokuskan. Nah ini saudaraku. Nah ini kurusinya pun berbeda. Seloroknya ini tetap ada seratnya. Warna pamornya juga ada mengkilap, ada pasir malelo. Nah ini serat tempanya. Ini cukup jelas ini, sebentar. Nah ini Anda amati, ini ada garis serat tempa seloroknya. Seloroknya ini tempa, bukan cuma satu besi baja ditaruh di tengah ya. Nah, sayangnya pamor yang sini aus. Ini dui pamor saudaraku. Kita coba balik, kita lihat detailnya. Nah, kebetulan ini kita ngambil konten malam hari ya saudaraku ya, jadi kurang jelas. Nanti besok akan siang hari lah. Ini kerisnya tipis tetapi ada serat tempanya di selorok. Warna pamornya kan jauh berbeda dengan yang tadi saudaraku. Ini keris Segaluh, Tangguh Tua, Tangguh Segaluh, abad 12. Nah, Anda cukup jelas kan, kurusinya beda kan sama yang tadi yang kamardikan kan saudaraku ya. Cukup berbeda ya saudaraku ya. Nah ini kalau begini ini wajar saudaraku, pamornya aus, ini wajar. Nah, nampak kan. Nah, kalau yang sini masih, sisi sini masih utuh. Ini pamor unik, bentuk seperti polanya kayak matahari ini, bulat, kemudian di atas ini benda segodo. Nah, kemudian yang tadi yang keris pamor selewa saudaraku. Nah ini pamor selewa, beda ya saudaraku ya. Nah ini pamor tumpuknya, ini saudaraku, pamor tumpuk, besinya termasuk padat, pulen. Ini pamor banyu milinya, warnanya kan berbeda dengan yang tadi saudaraku, bisa dibuat sebagai acuan. Nah, sedangkan yang sini pamor banyu mili aja. Nah, ini detailnya ini. Kurusinya, seloroknya di pinggir ini ada serat tempanya juga, kurusi alami. Ini contoh saudaraku. Ya mungkin edukasi pendek ini bisa menambah wawasan lah, paling tidak untuk membeli keris yang aman, yang pamor-pamor seperti ini, yang jelas-jelas sudah sepuh. Kalau keris Mataram yang pamor deling ya harus belajar lagi, khawatir kena
barang yang tidak sesuai harapan, maksudnya barang kamardikan dibilang barang sepuh. Nah, ini kurusinya nampak jelas saudaraku, kurusinya, dan warna pamornya, warna seloroknya ya, Tuban Mojopahit. Nah, ini pamor tumpuk, tambal tumpuk yang sebelah sini, sebelah sini pamor Banyumili aja. Ya, mungkin itu ya bisa yang bisa kita bahas detailnya di sini. Anda bisa memahami kurusi yang alami, kurusi yang bukan buatan, warna pamor, warna besi, kualitas tempa besi di sini bisa dibedakan. Ya, mungkin itu saudaraku ya yang bisa kita bahas di sini. Semoga bahasan kali ini menambah wawasan, manfaat, dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman saudaraku di seluruh Indonesia. Semoga ini menambah pengetahuan juga ya buat saya maupun buat teman-teman kita di sini, sharing, belajar bersama. Jadi semua itu tergantung pemahaman kita dan bagaimana cara kita melihat pusaka. Jadi memang pusaka ini harus sering-sering nanting. Kalau cuma dari foto, video, sulit saudaraku. Harus nanting, harus lihat detailnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya saudaraku ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.